Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dina selaku dosen mata kuliah Database Management System. Dan yang terhormat teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 6 beranggotakan 5 orang. 1. Galuh Parwati Effendi. 2. Nita Riswanti. 3. Tanot Joselin. 4. Destiara Livia Amin. Dan yang kelima, Rifki Pratama. Langsung saja ke pembahasan. Basis data. Basis data yang dalam istilah teknologi dikenal dengan nama database merupakan salah satu hal yang mendasar untuk dipelajari dalam jaringan komputer. Database merupakan kumpulan dari semua data yang ada di dalam suatu organisasi dan semacamnya. Database ini biasanya disimpan di dalam server yang sewaktu-waktu dapat diakses untuk kepentingan tertentu. Pengertian basis data menurut para ahli. 1. Gordon C. Everest. Database merupakan sebuah koleksi atau kumpulan dari data yang bersifat mekanis, terbagi, terdefinisi secara formal, serta terkontrol. Pengontrolan dari sistem database tersebut adalah terpusat, yang biasanya dimiliki dan juga dipegang oleh suatu organisasi. Yang kedua, CJDAT. Database adalah suatu koleksi data operasional yang sengaja disimpan dan juga dipakai oleh suatu sistem aplikasi dari suatu sistem organisasi. Lebih lanjut, DAT menyebutkan bahwa data yang tersimpan di dalam database memiliki 3 jenis data, yaitu data input, output, dan juga operasional. Menurut Tony Fabry, database merupakan suatu sistem di mana banyak terdapat file-file dan juga data yang terintegrasi, di mana file serta data tersebut memiliki sebuah primary key untuk melakukan proses pengulangan data. Yang keempat, menurut S. Atre mengatakan bahwa database adalah sebuah koleksi data yang saling berintegrasi satu sama lain yang ada di dalam suatu organisasi atau digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Yang kelima, menurut Chow mengatakan bahwa database merupakan suatu kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan dari organisasi. Yang keenam, menurut Fabry dan Schwab mengatakan bahwa database adalah sebuah sistem pemberkasan terpadu yang dirancang untuk dapat meminimalkan pengulangan data. Entity Relationship Diagram. Model Entity Relationship pertama kali diperkenalkan pada tahun 1967. Model ini dirancang untuk menggambarkan persepsi dari pemakai dan berisi objek-objek yang disebut entity dan hubungan antar entity yang disebut relationship. Pada model IR ini, semesta data yang ada dalam dunia nyata ditransformasikan dengan memanfaatkan perangkat konseptual menjadi sebuah diagram yaitu IR. Dengan kata lain, diagram IR menggambarkan arti dari aspek data, seperti bagaimana entity-entity, atribut-atribut, dan relationship-relationship disajikan. Kemudian, studi kasus toko elektronik. Apa itu toko elektronik? Toko elektronik ialah toko yang menjual berbagai macam alat elektronik. Dalam IRD toko elektronik ini, menggunakan sistem informasi yang berupa aplikasi untuk mengelola pelanggan yang sedang melakukan pembayaran barang di kasir. Sistem ini juga berfungsi sebagai pelanggan untuk memudahkan pembayar barang yang telah dipilih dan memudahkan pegawai untuk melayani pelanggan. Kasus toko elektronik ini memerlukan beberapa entitas, yaitu pegawai, pelanggan, pembelian, barang, dan kasir. Kemudian relasi antar entitas. Relasi antar entitas ada 4, yaitu melayani, melakukan, pembayaran, dan terjual.
relasi melayani ialah relasi antara pegawai dan pelanggan. Kemudian relasi melakukan merupakan relasi antara pelanggan dan pembelian. Kemudian relasi pembayaran merupakan relasi antara pembelian dan kasir. Kemudian relasi terjual merupakan relasi antara kasir dan barang. Kardinalitas pegawai dan pelanggan. Kardinalitas antara entitas pegawai dan pelanggan adalah one to many, di mana seorang pegawai dapat melayani banyak pelanggan. Pelanggan dan pembelian. Kardinalitas antara pelanggan dan pembelian adalah one to many, di mana seorang pelanggan dapat membeli lebih dari satu barang atau banyak barang. Pembelian dan kasir. Kardinalitas antara pelanggan dan kasir adalah one to one, di mana seorang pelanggan hanya bisa membayar di satu kasir. Kasir dan barang. Kardinalitas antara kasir dan barang one to many, di mana banyak barang dapat terjual di satu kasir. Selanjutnya, tabel dari ERD yang sudah dibuat dari kardinalitas relasi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ini tabelnya. Terus tabel pegawai semua atribut menjadi kolom. Pada atribut nomor pegawai menggunakan primary key agar setiap nomor atau ID dari pegawai pada toko tersebut tidak tertukar dengan pegawai lain. Pada atribut nomor telepon pegawai menggunakan multi-value atribut karena pegawai toko dapat memiliki lebih dari satu nomor HP. Selanjutnya, ini tabel selanjutnya ya, bisa dilihat tabel pembeli. Semua atribut menjadi kolom. Pada atribut ID pembeli menggunakan primary key agar setiap ID dari pembeli tidak dapat tertukar satu sama lain dan memudahkan mencatat untuk data pembelanjaan. Pada atribut nomor telepon menggunakan atribut multi-value karena pembeli dapat memiliki lebih dari satu nomor HP atau telepon. Tabel pembelian. Tabel pembelian semua atribut menjadi kolom. Pada atribut ID barang menggunakan primary key agar barang belanjaan dari pembeli tidak tertukar dan dapat menghubungkan antara pembelian dengan entitas barang. Pada tabel pembelian terdapat atribut tambahan yaitu nomor pegawai untuk menghubungkan antara pegawai yang melayani pelanggan dan barang pembelian pelanggan. Tabel barang. Tabel barang semua atribut menjadi kolom. Pada atribut kode barang menggunakan primary key agar setiap barang menggunakan kode atau ID yang berbeda-beda. Tabel kasir. Tabel kasir semua atribut menjadi kolom. Pada atribut ID kasir menggunakan primary key agar dapat mengetahui siapa yang melayani proses pembayaran pembelian pelanggan. Terdapat atribut tambahan yaitu atribut daftar pembelian dan barang terjual. Atribut tersebut merupakan hasil dari antara relasi pembelian dengan kasir yang menghasilkan atribut daftar pembelian dan hasil antara relasi barang dengan kasir yang menghasilkan atribut barang terjual. Atribut tersebut dihasilkan agar dapat mencatat daftar pembelian dari pembeli dan daftar barang toko yang berhasil terjual. Berikut merupakan rancangan IRD toko elektronik menurut kelompok kami. Penjelasan dari IRD di atas yaitu yang pertama, entitas pegawai dan pembeli dihubungkan dengan relationship melayani. Dan relasi yang digunakan adalah one to many karena satu pegawai dapat melayani semua pembeli dan semua pembeli dapat dilayani oleh satu pegawai. Kedua, entitas pembeli dan pembelian dihubungkan dengan relationship melakukan dan relasi yang digunakan adalah one to many. Karena satu pembeli dapat melakukan banyak pembelian dan banyak pembelian dapat dilakukan oleh satu pembeli. Ketiga, entitas pembelian dan barang dihubungkan dengan relationship menjual dan relasi yang digunakan adalah relasi one to many. Karena satu pembelian dapat menjual banyak barang dan banyak barang dapat terjual pada satu pembelian. Keempat, entitas pembelian dan kasir dihubungkan dengan relationship pembayaran. Pada relasi ini menghasilkan satu atribut baru yaitu daftar pembelian. Relasi yang digunakan adalah relasi one-to-one karena satu pembelian hanya dapat melakukan pembayaran pada satu kasir.
kelima dan yang terakhir yaitu entitas kasir dan barang dihubungkan dengan relationship terjual. Dan pada relasi tersebut menghasilkan atribut baru yaitu barang terjual. Relasi yang digunakan adalah relasi one to many karena banyak barang dapat terjual pada satu kasir dan satu kasir dapat menjual pada banyak barang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.